Belakangan ini sering terjadi perkelahian antar kelompok pemuda menggunakan sarana senjata tajam. Padahal selain dampaknya mengerikan, pelakunya juga dikenai ancaman hukuman cukup berat, sebagaimana dipaparkan dalam jumpa pers hari ini, Jumat, 30 Mei 2025. Kapolresta Magelang Kombes Herbin Sianipar memaparkan sejumlah kasus, beberapa diantaranya terkait penggunaan senjata tajam. Pada pagi hari ini kami akan menyampaikan atau merilis 8 kasus. Sebenarnya ada 9 kasus aksi premanisme, tapi 1 kasus yang penggelapan dengan modus debt collector sudah kami rilis beberapa hari yang lalu, sehingga pada hari ini yang akan kami rilis ada 8 kasus dengan total 14 tersangka. Ini kaitannya dengan aksi-aksi atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kemudian juga ada. Salah satu kasusnya, Jumat, 9 Mei 2025, sekitar pukul 4 WIB, Polsek Mertoyudan menerima laporan penganiayaan dengan senjata tajam yang terjadi di dekat Jembatan Gending, Dusun Daren, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan. Mengakibatkan pria berinisial MEP mengalami luka ibu, jari tangan kanannya putus, jari manis tangan kanan dan paha kaki kanannya luka akibat sabetan benda tajam. Pelapor menceritakan bahwa saat akan menuju Pasar Seraten untuk membeli makan, sesampai dekat Jembatan Gending dipepet oleh beberapa orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor. Mereka menyabetkan senjata tajam jenis celurit hingga terluka dan korban dibawa ke rumah sakit. Membeli makan nasi padang di warung makan Padang, dan ketika sampai di dekat Jembatan Gending, Dusun Daren, tiba-tiba dipepet oleh beberapa orang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor dan langsung menyabetkan senjata tajam jenis celurit hingga mengakibatkan saudara MAP luka dan langsung dibawa ke rumah sakit Merah Putih. Menurut Kapolresta, setelah menerima laporan tersebut, anggota unit Reskrim Polsek Mertoyudan melakukan serangkaian penyelidikan. Polisi mendapatkan bukti bahwa pelapor telah membuat laporan palsu tentang kejadian itu. Kejadian yang sebenarnya adalah MEP bersama 5 orang temannya yang tergabung dalam kelompok Santos 17 telah saling tantang dengan kelompok Warjok Borobudur dan janjian tawuran di Jembatan Gending, Dusun Daren, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 pukul 1 WIB, jelasnya. Ketahui bahwa kejadian yang sebenarnya adalah saudara atau tersangka MAP ini bersama dengan 5 orang temannya yang tergabung dalam kelompok Santos 17. Ini telah melakukan setelah saling menantang dengan kelompok Warjok Borobudur, dan mereka janjian untuk melakukan tawuran yang dalam istilah mereka kodenya COD. Ya, mereka berjanjian akan melaksanakan COD. Saat itu kelompok Santos 17 sejumlah 6 orang berkumpul di perumahan Laguna Residence dan bergerak menuju tempat janjian di Jembatan Gending. Mereka menggunakan 3 sepeda motor dengan membawa 3 bilah senjata tajam, yakni 2 jenis celurit panjang 150 cm dan 1 jenis corbek panjang 130 cm. Sesampai dekat Jembatan Gending bertemu dengan kelompok Warjok Borobudur dan melakukan perkelahian bersenjata tajam. Akibatnya korban, MEP mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dari pihak lawan. Setelah itu MEP dilarikan ke rumah sakit dan membuat laporan yang direkayasa. Menerima laporan tersebut, jajaran Polsek Mertoyudan langsung melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan mendapatkan bukti bahwa saudara MAP ini membuat laporan palsu. Berdasarkan hasil penyelidikan atas kejadian tersebut, lanjutnya, pada hari Rabu, 14 Mei 2025, unit Reskrim Polsek Mertoyudan berhasil mengungkap kejadian yang sebenarnya dan menangkap para pelaku. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama selama 10 tahun penjara, jelasnya. Selain itu polisi mempersalahkan HS, 18, warga Meranggen, Serumbung, Kabupaten Magelang, karena ketahuan membeli senjata tajam untuk persiapan perkelahian. Barang buktinya sebuah senjata tajam jenis corbek warna ungu bertangkai kayu warna hitam dengan panjang 150 cm, sebuah senjata tajam jenis corbek warna merah bertangkai kayu warna hitam dengan panjang 150 cm. 2 buah senjata tajam jenis celurit warna stainless steel, bertangkai kayu warna hitam dengan panjang 30 cm.
Senjata tajam yang berjenis corbek dan celuri tersebut rencana akan digunakan untuk aksi tawuran antar sekolah, jelas Kapolresta. Tersangka juga dijerat dengan pasal 2 ayat 1 UU Darurat RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Polisi juga memproses hukum BDM 18 warga Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Karena diduga membeli sebilah senjata tajam jenis corbek warna biru bergagang kayu warna hitam dengan panjang 125 cm. Awalnya BDM tertarik dan muncul niat untuk membeli senjata tajam guna persiapan apabila di kemudian hari ada teman yang hendak mengajak untuk melakukan tawuran. Data polisi, Jumat, 16 Mei 2025, sekira pukul 11 WIB tersangka membeli senjata tajam jenis corbek warna biru bergagang kayu warna hitam dengan panjang 125 cm. Terhadap tersangka kami jerat dengan pasal 2 ayat 1 UU RI nomor 12 tahun 1951 tentang Undang-Undang Darurat, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara, imbuhnya. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Eko Priyono melaporkan untuk Suara Baru. Tersangka atas kejadian tersebut, maka tersangka RI ini dijerat dengan pasal 351 KUH pidana atau biasa dikenal dengan penganiayaan dengan ancaman hukuman selama-lamanya 2 tahun 8 bulan penjara. Bila menyebabkan luka berat diancam dengan hukuman penjara 5 tahun.